KPM ini. Karena memang dulu tidak ada kendala, sekarang kendalanya ini HP. Jadi memang agak sulit untuk menggerakkan anak-anak muda ini karena pengaruh HP ini sudah luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya menganjurkan kepada saudara-saudara saya yang belum terlanjur, yang barangkali usianya masih muda-muda, masih punya anak-anak kecil, itu kita harus tega, kita paksa masukkan ke pondok. Kalau hanya masuk ke sekolah yang plus-plus, mungkin pulangnya sore, itu agak sulit juga. Karena pengaruh HP juga luar biasa. Saya paksa Mu'alim Yahya ini kelas 3 SD, saya paksa masuk pondok. Kemudian adik-adiknya kelas 1 SD itu sudah masuk pondok semua. Semua masuk pondok. Dan alhamdulillah dengan masuk pondok, itu kita bertemu dengan anak ini 1 tahun pulang itu hanya 25 hari, puasa pertengahan sama lebaran 10 hari harus kembali ke pondok. Kita hanya nengok 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nemu-nemu anak-anaknya sudah besar-besar dan sudah banyak yang hafal Al-Quran. Saya punya anak perempuan cantik yang belum nikah. Sekarang ya di Abu Bakar untuk bahasa Arabnya. Alhamdulillah sudah hampir selesai dan lagunya hampir mirip dengan kakaknya ini. Jadi kalau mau ngelamar ya harus 30 juz selesai. Nah, saya sarankan masukkan ke pondok itu apa? Kita harus berusaha semaksimal mungkin 1 rumah itu harus yang hafal Al-Quran 1. Kalau ini semua gerakan ini kita coba masuk supaya anak-anak bisa hafal Al-Quran semua. 1 rumah 1 saja. Wah, ini sudah gerakannya luar biasa. Mengalahkan remaja-remaja ini yang di luar. Karena apa? Karena pengaruh HP ini sudah luar biasa. Saya selalu memberikan motivasi. Kemarin saya didatangi oleh Abu Adnan, itu datang ke rumah membawa 2 anaknya. Dia teringat 6 tahun yang lalu saya berikan motivasi, anaknya masukkan pondok, masih SD itu, masukkan pondok. Akhirnya masukkan pondok dan sekarang sudah kelas 3 SMP, ada yang sudah lulus. Alhamdulillah ke rumah saya silaturahim, bawa oleh-oleh bingkisan roti, cerita anaknya alhamdulillah saya sudah hafal 3, anak saya 3 sudah hafal 30 juz. Gitu. Sudah hafal 30 juz. Kemudian saya punya saudara, ini kelas SMP, saya paksa saudara saya yang nak dulur gitu, punya anak di kelas 2 takmirul Islam. Saya paksa anakmu nek takmirul Islam nek ning jobo, anakmu nek sekolah ning jobo. Terus SMP SMA. Kamu enggak nemukan anak yang soleh dan soleh. Masukkan pondok itu. Akhirnya dimasukkan pondok. Dan kelas 6 SD ya, hafal Al-Quran. Dari kelas 2. Kemudian dilanjutkan SMP-nya dan sekarang diterima di Madinah yang insya Allah nanti Agustus berangkat bersama-sama Alim. Kalau Alim ambil S2, dia ambil S1. Dan masih banyak lagi saudara-saudara saya yang saya berikan motivasi. Sebelah rumah saya itu 1 rumah atau 2 rumah itu adik saya. Itu SD kelas 1 sampai kelas 6 di luar. Gak bisa apa-apa. Saya paksa masukkan ke pondok. Gak usah ngambil ilmu apa-apa. Quran itu ada pondok yang hanya Al-Quran tok saja. Nanti untuk paket, untuk ijazah SMP SMA paket, ini Alim ini paket ini. Bukan ijazah-ijazahan, paket gitu ya. Paket itu gak usah belajar aja diterima lulus. Gitu. Itu paket. Itu alhamdulillah sekarang sudah duduk sekali duduk sudah 10 juz lancar. Gitu. Ini sudah kelas 2 SMP. Jadi belum terlambat. Jadi masukkan ke semua ke pondok. Supaya apa? Terhindar dari HP. Kalau sudah di pondok itu dia pulang itu agak males gitu main HP, karena motivasi di pondok ustadznya memang betul-betul kuat ya, supaya tidak main HP. Kalau main HP mesti hafalan akan hilang. Ini yang remaja memang kita agak kesulitan karena apa? Karena sudah berbau HP ini. Jadi bagaimana kita harus menciptakan 1 rumah itu 1 orang yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah
di gang saya ini sudah ada yang hafal Al-Quran, kemudian ponakan saya tadi juga sudah mulai mendekati hafal Al-Quran, dan di rumah saya juga sudah ada 2. Saya bukan 2 ya, mantu saya hafal Al-Quran, anak saya hafal Al-Quran, kemudian adiknya ini insya Allah hampir selesai hafal Al-Quran. Jadi ini penting sekali. Dengan hafal Al-Quran itu ilmu-ilmu yang lain mudah. Ya tak ajari nyopir sekali saya sudah bisa. Tadi ngebut luar biasa sampai sini hanya kira-kira mungkin 2 atau 3 menit. Itu bisa diajari sekali. Gitu. Terus komputer itu diajari sebentar aja dia sudah nyari sendiri. HP diajari sebentar dia juga sudah bisa nyari sendiri. Karena apa? Karena ini sudah terlatih. Gitu. Kemudian kelebihannya di pondok. Ini anak dulu di Al-Firdaus sampai kelas 3 SD. Ya. Kemudian enggak di situ di Al-Firdaus dia bukan seorang bintang kelas. Masukkan ke pondok. Ternyata di pondok sebelum subuh dia harus mandi air pancuran yang dingin sekali. Kepalanya harus dikerucuki setiap sebelum subuh sama sebelum asar. Sebelum subuh sama sebelum asar. Ternyata alhamdulillah apa manfaatnya? Otak kanan dan otak kiri jadi hidup. Akhirnya apa? Jadi bintang kelas di pondoknya. Kalau di rumah, ibu-ibu ini goleknya banyu anget. Digodoknya banyu anget itu orang ndang digugah-gugah, ayo iki lho wis tak godoknya banyu anget, nganggo banyu anget kok ndak masuk angin. Itu ojo kepalane. Dirauki tok wae sirahe. Itu tadi bodoh. Gitu. Di rumah dikasih ayam 1 ingkung. Kemudian telur hampir tiap hari. Di pondok dikasih makan ayam seminggu sekali. Ketemu telur seminggu sekali. Tapi anaknya hafal Al-Quran, kalau di rumah enggak. Di rumah bisa sakit, di pondok pun juga bisa sakit. Kuncinya apa? Orang tua harus tega. Saya punya anak yang nomor perempuan, itu masuk pondok baru 1 bulan, enggak boleh ditengok. Kemudian dikabari sama ustadznya, kena cacar. Gitu. Istri saya, ayo yang kita tengok itu. Ya tengok, saya carikan pinjaman keker gitu. Dari jauh dikeker gitu. Kamu nggak boleh dekat, dari jauh dikeker. Nangis dia. Wah nangis, dibawa pulang enggak. Kamu mau masuk neraka apa masuk surga? Kalau manut suami masuk surga. Enggak, pulang. Ayo kita pulang. Pulang, sampai di rumah dia nangis terus. Tak biarin aja, masuk kamar 2-3 hari tetap nangis saja. Ngelihat anaknya cacar itu. Tapi kalau ini ditengok, dibawa pulang, enggak jadi balik ke pondok. Enggak nemu orang yang solihah gitu. Enggak nemu anak yang hafal Al-Quran. Ini juga seperti itu. Ini sudah mogok dunia. Kelas berapa ya? Kelas 4, mogok. Masuk ke kolong meja. Diajak balik ke pondok enggak mau. Wah saya ngerayu terus. Sampai tak kasih hadiah apa, sudah macam-macam gitu. Gitu. Akhirnya balik pondok. Dan SD-nya saya nemukan dia hafal Al-Quran. Kemudian di SMP-nya dia harus 1 jam duduk untuk bisa 30 juz. Tidak boleh ada yang salah. Kemudian diuji selama 24 jam istirahat makan sama sholat. Dia nggak lulus. Harus ngulang dikasih waktu 20 hari. Dia sudah ngelokro. Saya kasih hadiah, saya kasih motivasi. Ayo umroh. Itu. Akhirnya alhamdulillah dia bisa hafal Al-Quran dan sekarang sudah sampai ke Madinah. Masih banyak sebenarnya ya motivasi-motivasi dari saya, tapi saya cukupkan siang karena waktu yang tidak memungkinkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita sepakat anak-anak kita harus masuk sel-selnya hanya 30 juz Al-Quran, tidak yang lain. Juga tidak 34 juz, juga bukan 40 juz. Ya. Berkenan Bapak kembali ke tempat karena akan kita olah lagi. Hadirin semua, ada beberapa stressing untuk mengakhiri acara ini karena saya tidak mau main-main dengan waktu. Mungkin ada yang janji mau ke rumah mertua, ada apa ya. Nah jadi artinya paling tidak saya langsung saja memberikan pengumuman dan pengumuman ini sifatnya perintah ya. Perintahnya siapa yang ngerjain saya tidak tahu. Kita akan ada subuh gabungan hari Ahad tanggal 5 Juni ya, yang harus bertanggung jawab sesepuhnya ini yang pertama
Profesor Haryono, wah saya perintah profesornya. Yang kedua saya perintah juga Pak Mudrik Ahanan dan saya perintahkan diri saya sendiri untuk soal dan gimana. Nanti beberapa orang lain termasuk saya mencoba kalau nanti perlu dipertimbangkan saya ingin minta bagaimana mungkin masukan dari Bu Dewi Purnamawati karena beliau punya pemahaman bagaimana suasana di gereja dalam membuat pendidikan generasi mudanya. Nah untuk kepanitiaan Mas Canggih ada Mas Canggih? Antum ketua panitia, jangan malu-maluin, nggak bisa bikin 1000 remaja Solo berkumpul, tempat saya ikut bantu nanti minta arah dari Bapak. Untuk Mas Zuhud, mana Mas Zuhud? Mas Zuhud sekretaris, ya. Bendahara belum ada, kalau bisa bendahara yang punya tabungan 2 triliun, ya. Jadi nggak nyari dana lagi, tinggal ngasih nih anak-anak. Satu anak yang ikut, satu anak berangkat umroh semua, ya. Peserta subuh gabungan 1000 orang, habis itu bikin paspor berangkat umroh semua. Tahu dari mana duitnya. Oke, kata kuncinya tanggal 5 Juni mohon tidak lagi ada permusyawaratan geser. Pertama, subuh jamaah dengan tampungan sekitar 500 orang. Mas Canggih ini pertaruhan nama antum, malu sama jenggot. Ya, jenggot Taliban dengan Ustadz Malim masih ada di Indonesia untuk berangkat. Ya udah nggak apa-apa, kita cari imam yang lain. Terus terang, saya meminta kehadiran Ustadz Umar Khair sebetulnya hari ini. Ya, Umar Khair. Jadi jangan salah paham, saya secara jujur nggak enak gitu kalau bahasa Betawinya. Emang gue siapa nih ngatur-ngatur. Tapi ditunggu-tunggu Ustadz Umar masih di Mekah. Saya maukan dia yang muncul, Ustadz Malim imam, saya jadi pembawa acara. Ustadz Umar nggak mau, masa Ustadz Alfi jadi pembawa acara? Emang masalahnya apa? Bisa jadi merebut juga boleh, ngangkat-ngangkat teko juga boleh, bagi-bagiin snack juga boleh, kan kalau di semua dikerjain tangannya enggak sampai. Bonus, siapa yang merasa penting menyampaikan sesuatu, saya kasih 3 menit. Mungkin dari tadi ada yang di hati, saya mau ngomong ini. Ya jangan, oh ada di belakang, ibu-ibu, tolong diantarkan ini. Ya, jadi jangan sampai nanti dipulang duluan menggerutu-gerutu, aku mau bicara. Oh, ini otoriter. Ibu-ibu di belakang, tolong dikasih mic-nya. Kasih buka, tuh ada ibu-ibu. Berkenan ibu mengenalkan diri dan dibuka saja Bu maskernya Bu, biar suaranya jelas. Ya, nanti pakai lagi kalau sudah selesai. Mari kita simak ibu kita, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali nih dari tadi narasumber semuanya. Dengan siapa Bu? Oh, nama saya Ibu Juliani Prastianitro. Silakan Bu. Dari UMS ya. Iya Bu. Yang saya khawatirkan dari remaja-remaja kita saat ini mungkin nyambung dengan yang tadi sudah disampaikan, sudah muncul penyakit bahan. Jadi takut cinta dunia, takut mati. Ini sepertinya salah satu bentuknya adalah dengan lebih cinta HP daripada cinta masjid seperti itu. Nah ini mungkin kiat-kiat tadi sudah disampaikan oleh narasumber untuk dikirim ke pondok. Oke, di salah satu. Nah mungkin ada cara lain yang bisa kita sampaikan kepada jamaah. Nah yang kedua, peran keluarga itu memang sangat-sangat penting. Jadi orang tua dalam hal ini akan sangat bagus kalau bisa jadi. Jelas Bu, suara Ibu jelas, lanjut. Baik, ya. Mohon para orang tua itu bisa menjadi model bagi anak-anaknya. Cinta ngaji, cinta masjid, cinta melakukan aktivitas yang intinya maknanya adalah jihad fisabilillah dalam rangka untuk memajukan Islam di bumi ini, tidak hanya di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tentang tadi musuh Islam. Kalau menurut saya Yahudi, Nasrani dan Majusi itu dalam konteks Islam yang saya pahami itu jangan sampai anak-anak kita menjadi mereka. Tetapi musuh utama yang justru sangat saya khawatirkan sebagai orang tua itu adalah PKI, Pak. Jadi komunisme itu sekarang sepertinya sudah sangat merajalela dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melemahkan remaja-remaja kita dengan penyakit bahan tadi. Mohon
tanggapannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Mudrik 60 titik yang pernah disebut perlu di refresh ulang, nanti kita rancang. Bapak Ibu sekalian supaya adil, bapak-bapak mungkin yang di hatinya ada apa melongso gitu apa. Habis ya, jangan nanti pulang gerendeng. Ya, itu bapak-bapak mau ngomong nggak? Nggak. Ada. Mana mic-nya kasih satu sini? Kejauhan. Jangan lama ya, paling lama 3 menit. Kita mau pulang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama dari mana? Nama saya Alfian. Jadi kalau ditanya mungkin saya seperti ngomong sendiri. Nama saya Alfian dari Karanganyar. Yang dulu sempat dampingi Ustadz Alfian Tanjung juga. Di mana kemarin kami sempat diundang untuk ngisi acara remaja masjid Kabupaten Karanganyar. Di mana problem-problemnya juga hampir sama, Ustadz. Jadi bagaimana Karanganyar juga perlu motivasi, perlu semangat bagaimana anak-anak ini nggak lebih dekat dengan HP. Ya, jadi bagaimana HP itu berisi tentang konten-konten yang mendekatkan kepada Allah. Jadi Ustadz kemarin dari teman-teman kita ajak, oke lah kalian dekat dengan HP, oke kalian game, tapi tetap ingat dengan Allah. Bagaimana HP itu menjadi jalan untuk dekat dengan Allah, bagaimana HP itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga kepada jamaah, seperti yang ibu-ibu tadi sampaikan, Ibu siapa mohon maaf, itu Bu Marfuah, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah untuk anfusakum wa ahlikum nar. Itu menjadi PR kita bersama sebagai orang tua. Tadi saya mau bilang remaja masjid, saya masih remaja masjid, tapi sudah 30, jadi nggak masuk juga Mas Ustadznya. jadi itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan bersama sebagai PR bersama. Bagaimana sebagai orang tua, anak-anak kita dorong untuk ke masjid. Terima kasih. Banyak hal yang bisa direspon ulang. Saya pertama apresiasi buat Ananda Mualim, teruskan S2-nya, S3-nya, dan pastikan kembali ke Solo. Solo perlu tiang-tiang penyangga jihad yang perlu, sebagaimana tadi Abi sebut, kita tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang cerdas, tapi kekurangan orang yang rendah hati, mau duduk bersama, sekali waktu mendengar, jangan mau ngomong terus. Bukan di sini Pak, di mana-mana ya, susah. Kalau udah banyak orang pintar semuanya mau ngomong, kalau bukan dia diundang dia nggak mau duduk. Nah itu kan sayang, kalau mereka nggak kemana-mana kan bagus juga dong datang ke sini kita dengar gitu ya. Jadi asik gitu ya, sekali sama dengan Ustadz Alfian sekarang jadi pembawa acara, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Emang melanggar surat berapa, ayat berapa kan enggak ya. Baik pemirsa sekalian, saya tidak punya pengetahuan apakah nanti kita akan diberi makan nasi kebuli, atau kita paling tidak bisa makan di rumah masing-masing dengan kepastian Anda bisa kenyang dan semaunya ya. Kalau di sini saya tidak ada bisik-bisik dari Mas Zuhud maupun siapapun, udah kita abaikan. Kesimpulan, acara kita sudah berjalan dengan apa yang kita simak. Insya Allah tanggal 5 Juni 2022 kita ada subuh gabungan, ketuanya Mas Canggih, beliau seorang sarjana, beliau dosen. Dan ketua-ketua masjid, antum jangan nunggu dipanggil, harus nanya, Mas saya tugasnya apa? Ya harus begitu, pemimpin jangan nunggu disuruh, emang itu kondektur ya, pemimpin. Udah selesai, saya sudah sampaikan pada Ananda Mualim, walaupun sebenarnya yang paling cocok beliau, tapi hitung-hitung saya latihan juga untuk meneguhkan ruh dunia, ruhul jihad saya. Mari kita berdoa bersama dengan segala. Nanti Pak, Ketua Panitia masih lama Pak, ya masih sebulan lagi, sabar, semangat. Yang penting Bapak jamin bisa bawa 1000 anak, penuh tuh masjid, ya. Tempat insya Allah, nanti Mas Canggih akan mengumumkan ya. Saya tidak mau ikut-ikut secara teknis. Pokoknya saya mau lepas, saya mau berangkat ke Banten, dari Banten saya mau ke Lampung, ini saya kasih tahu aja deh. Ya, saya tinggal menunggu di mana saya mati di jalan atau saya mati di tempat tidur gitu ya. Ya, jadi buat jamaah saya sudah menegaskan komitmen saya setelah saya pulang dari pesantren, dari rumah ke masjid, dari masjid ke umat. Di mana umat dipandang perlu kedatangan si Alfian yang lemah ini, saya akan datang. Di sini udah selesai, udah ada Mas Canggih. Lalu terkoordinasi, tapi hari H saya datang. Dan hari H itu ada pertemuan besar di Solo ini, seluruh
tokoh pergerakan se-Indonesia kemungkinan akan ada di Solo. Tapi nggak semua diundang. Paling tidak subuhnya kita, nanti Prof saya minta untuk bisa datang. Karena nanti insya Allah ada Prof. Egi, ada Rocky Gerung, ada, tapi saya nggak tahu ya saya nyebut gini, kira-kira ntar jadi beludak nggak nih acaranya. Tapi udah fix tanggal 5 dan di Solo, kalaupun tidak diundang ya nanti lihat aja di live streaming atau lihat di YouTube ya. Mudah-mudahan saya yang selalu suka sembarangan omong, minta maaf dan mari kita berdoa dengan segala keterbatasan yang akan kita sampaikan, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Pada pagi ini dengan segala kudrat iradat-Mu kami berkumpul segala usia, segala peran dan posisi. Terima kasih ya Allah, walaupun tahap ini kami merasakan ada bagian-bagian yang harus kami sempurnakan, tapi kami ingin bahwa hari ini adalah sebuah tanda. Kami telah membuat titik. Titik bersambung titik menjadi garis, garis menjadi bangunan dan bangunan menjadi kokoh dengan pertolongan dan perlindungan Engkau ya Allah Rabbul Alamin. Berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk terus meluruskan niat kami. Apa yang kami lakukan semata-mata karenamu ya Allah. Demi tegaknya agamamu ya Allah. Dan lebih demi memenangkan kepentingan Islam dan umat Islam. Kami berada pada satu zaman yang berat. Yang kami tak sanggup membaca dengan utuh. Kesungguhan musuh-musuh menghabisi Islam secara misi, secara eksistensi, secara fisik telah terjadi di mana-mana. Kebangkitan PKI memang merupakan kebangkitan yang sayup-sayup terdengar tapi tak terpahamkan secara luas. Tapi di sisi lain kami berhadapan dengan gerakan pemurtatan. Kebangkitan kaum-kaum yang meremehkan para sahabat dan menghinakan Ibunda Aisyah. Ampuni kami ya Allah bahwa kami memang berada di situasi yang berat. Di saat tanggal 21 bulan November 2021, Bapak Sobari sebagai Ketua MUI yang juga Ketua PDM Muhammadiyah didemonstrasi oleh seluruh rombongan aliran sesat sejumlah 7.000 orang dan kami belum sempat memberikan pembalasan yang seimbang atas kejahatan orang-orang yang telah berkhianat kepada syariat itu. Kami mohon ampun ya Allah pada pagi ini, tentunya kami ingin masuk di bagian-bagian orang yang Engkau ridhoi. Tadi sahabat kami, guru kami, abi kami, Ustaz Mudrik Ahanan, menganjurkan anak-anaknya dimasukkan ke pesantren. Semoga kami semua bersemangat untuk memasukkan ke pesantren, tapi tidak ikut dengan undang-undang pesantren, karena di sana ada Islam Nusantara. Ya Allah, kami minta dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua mereka orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Agar menjadi penerang kami di Yaumul Mahsyar nanti. Di Yaumul Jaza, Yaumul Ba'ts. Sehingga kami semua bersama-sama berbondong-bondong masuk surga sekeluarga dan seluruh masyarakat yang ada. Tolong kami ya Allah untuk tidak terlalu lemah dan lengah untuk melakukan deteksi dini terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Darah tertumpah sejak 1998. Hilangnya lebih 994 orang mati sebagai petugas KPPS. Kami tidak pernah boleh tahu atas sebab apa mereka mati. Kami mohon pada pagi ini, kalaulah kesadaran itu tumbuh karena kami semakin makrifat kepadamu, semakin mahabbah kepadamu. Jadikanlah kami generasi-generasi yang sebagaimana Ibunda tadi meminta, agar kita tidak masuk penyakit wahan, hubbud dunia wa karihatul maut. Jadikanlah kami generasi-generasi yang siap berjihad membela Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga, sehingga kami tidak sampai pada posisi menyesal ketika musuh di depan mata, ketika api berkobar dalam rumah, kami masih bertanya, ada apakah gerangan? Semoga sikap mencegah telah terbangun dalam jiwa kami. Deteksi dini juga terpatri dalam aliran darah kami di otak kami. Dan kami akan melakukan amputasi dini. Siapa yang mengganggu agama kami, mengganggu guru-guru kami, mengganggu masjid-masjid kami, mengganggu ulama-ulama kami, mengganggu umat Islam secara umum, kami akan memasang badan iskariman au mujsahidan. Kami hadapi mereka dengan jihad, dengan ilmu, dengan amal, dan dengan pedoman-pedoman yang jelas. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika
binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di penghujung akhir doa kami mohon satukanlah hati kami bagaimana satunya muhajirin dan ansor. Jadikanlah kami yang berkumpul di tempat ini semakin saling membanggakan, saling membesarkan, saling menutupi, saling menyempurnakan, saling menasehati, saling merindukan, saling menyayangi, saling merindukan, dan terus kami ingin bersama sampai kami berkumpul di surga nanti. Kami mohon tolong ya Allah umat Islam di berbagai belahan dunia, karena gerakan-gerakan kaum Israel, gerakan-gerakan kaum Hindu radikal, gerakan-gerakan kaum Buddha radikal, gerakan-gerakan komunis Cina, semua mereka mengarah kepada hal-hal yang membahayakan nyawa kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Tangan dan kaki kami tak sanggup menjangkau mereka. Berikan kepada kami di sini untuk i'dad dan ribat. Berikan kepada kami di sini untuk siap berjihad menghadapi kemungkinan terburuk dengan kemampuan kami masing-masing. Satukan hati kami, pengurus masjid, pengurus ormas, laskar pergerakan, dan siapapun yang cinta kepada Islam, jadikan kami bersama dalam barisan yang kokoh dan rapi. Terima kasih ya Allah, pada pagi ini kami telah berkumpul dengan segala keterbatasan, dengan segala keadaan. Semoga pagi ini kami semakin mendekat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, sampailah kita di pengunjung akhir, terselip 12-17 menit. Saya Alfian Tanjung, urung diri dari majelis ini, mohon maaf. Kita berjumpa nanti di tanggal 5, dan saya berharap seluruh teman-teman yang di barisan depan berpikir keras. Paling tidak aku, pengurusku datang semua. Aku, Anda aja di berlimpahnya kalau pengurus datang udah 100 orang. Ini ketuanya doang. Sekian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Kalau ada yang kurang berkenan dan kurang tepat di hati, mohon maaf, bukan kumaksudkan melukai hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.